Gen Sagopi Rarasati Rabi seri 352 Sayembara Tanding. Senopati itu merasa tidak mungkin bisa menandingi Raden Haryo Setyaki. Namun ia percaya diri bisa mengalahkan Ki Patih Udawa. Ki Patih Udawa pasti tidak setangguh Raden Haryo Setyaki. Oleh karena itu nanti pada saat sayembara tanding, ia ingin langsung ke Widoro Kandang menjadi peserta sayembara. Senopati tersebut ialah Joyo Rahu. Sementara itu di Widoro Kandang Ki Debang Udawa bersama Patih Praguto telah menemui Patih Prabowo di Pendopo Kademangan. Setelah saling berkabar keselamatan, Ki Patih Udawa berkata, "Kakang Prabu, tadi Adi Praguto telah menyampaikan maksud kedatanganmu." Ya hahaha, bukan maksudku menantang Ki Patih Udawa, namun sekedar menjalankan perintah Gusti Prabu Baladewa. Ya hahaha. Jawab Ki Patih Prabowo. Aku ngerti kakang, nanti setelah sepi wong, kita mencari keringat di sanggar. Sekarang silahkan beristirahat. Aku pun baru saja datang dari Dwarawati. Jawab Ki Demang Udawa. Wih, ha 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 ha, baik, 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 hihihi. Ya ha ha ha. Jawab Ki Patih Praguto dengan dialek khasnya. Ki Demang Udawa bukannya beristirahat, namun kembali ke sanggar. Ia membuka rontal dan membaca serta mencocokkan tulisan di rontal itu dengan coretan-coretan yang ada di dinding kayu bagian belakang sanggar itu. Lembar rontal yang pertama membuat Udawa kagum akan kecerdikan si pembuat coretan, Raden Narayana ketika itu. Tanpa petunjuk di rontal itu siapapun tidak akan memahami arti coretan itu. Petunjuknya cukup sederhana, namun tidak terduga. Coretan-coretan itu harus dimulai dari sudut kiri bawah naik ke atas, bukan dari atas ke bawah seperti pada umumnya. Sungguh cerdik, sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, batin Udawa. Walau demikian Udawa masih kesulitan untuk memahami makna dari coretan-coretan itu. Karena seolah sebuah gambar gerakan orang yang terputus-putus. Kemudian ia membuka lembar rontal yang kedua. Di situ ada petunjuk untuk menghubungkan titik yang satu ke titik yang lain. Setelah diberi tanda, Udawa pun mencoba menggores tipis papan kayu itu, menghubungkan titik-titik seperti petunjuk yang ada di rontal lembar yang kedua. Udawa tersenyum sendiri melihat gambar yang utuh setelah digoresnya. Benar-benar cerdas dan cerdik, Gustiku Prabu Sri Bathara Kresna. Sungguh ia adalah manusia titisan dewa, batin Udawa. Udawa dengan telaten membuka lembar demi lembar rontal itu dan mencocokkannya dengan coretan di dinding kayu. Sementara itu kabar tentang rencana sayembara tanding telah tersebar ke berbagai negeri. Dewi Woro Sumbodro juga telah mendengar rencana itu. Dalam hati kecilnya ia merasa kehilangan jika Rarasati diboyong ke negeri yang jauh. Oleh karena itu Dewi Woro Sumbodro menyarankan agar ada salah satu kerabat Pandowo yang mengikuti sayembara tanding tersebut. Pangeran Arjuna, coba bujuklah Dimas Kembar, Dimas Nakula atau Dimas Sadewa untuk mengikuti sayembara tanding agar persaudaraanku dengan Rarasati tidak terputus. Bujuk Dewi Woro Sumbodro. Baiklah, nanti akan aku bujuk Dimas Nakula atau Dimas Sadewa yang bersedia. Jawab Raden Harjuna. Di negeri Hastinapura para Kurawa telah bersepakat
Yang akan maju sebagai peserta sayembara tanding hanya Raden Bogodento. Namun para Kurawa ingin ikut menyaksikan perang tanding tersebut. Tak ketinggalan Raden Dursasana pun akan ikut menyaksikan perang tanding tersebut. Hanya Prabu Duryudana yang tidak ikut ke Widara Kandang. Jika Udawa berbuat curang, maka mereka tidak akan tinggal diam. Mereka percaya, jika tidak ada kecurangan, Raden Bogodento pasti akan dengan mudah melibas Udawa. Bisa saja Udawa dengan curang membuat jebakan-jebakan di arena tanding. Pikiran kecurigaan para Kurawa diukur dengan kebiasaan mereka. Kecurangan yang biasa mereka lakukan. Bersambung. Orang yang bertabiat buruk akan selalu berprasangka buruk kepada setiap orang, seperti kebiasaan para Kurawa.